Episode 51. Dr. Stephen keluar dari ruangan IGD. "Bagaimana keadaannya, Stephen?" tanya Lucifer, berdiri menghampiri Stephen. Stephen tidak langsung menjawabnya, tapi hanya melihat mata Lucifer. "Aku tidak pernah melihatnya begitu panik seperti ini," gumam Stephen. Pisaunya sudah dikeluarkan. Dia kehilangan banyak darah. Tubuhnya sangat lemah. Tapi dia sudah melewati masa kritisnya, ucap Stephen. "Syukurlah," ucap Lucifer, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Lucifer, bisa kau jelaskan semuanya? Kenapa dia bisa ada denganmu?" tanya Stephen penasaran. Lucifer membuang napasnya berat. Dia menatap wajah sahabatnya. "Nanti aku jelaskan padamu. Sekarang, apa aku bisa melihat keadaannya?" tanya Lucifer. "Tidak. Pasien masih belum bisa menerima kunjungan. Itu akan mengganggu istirahatnya," ucap Stephen. "Beberapa jam lagi, dia mungkin akan sadar," ucapnya lagi. Lucifer menganggukkan kepalanya, tanda mengerti. "Ayo, aku ajak kau minum kopi. Sekalian kau jelaskan kejadian ini," ajak Stephen. "Baiklah," ucap Lucifer. Lucifer menghubungi Aris dan Hendra ke rumah sakit. "Kalian segera ke rumah sakit, jaga Eva," suruh Lucifer. "Baik tuan," jawab Aris. Aris memasukkan HP-nya. "Hendra, ayo kita kembali ke rumah sakit," ajak Aris. "Kalian jaga sebangsat ini, jangan sampai kabur," suruh Hendra. Aris dan Hendra pergi meninggalkan markas mereka. "Aneh," ucap Aris. "Ada apa?" tanya Hendra. "Tadi Tuan Lucifer menelponku, baru kali ini dia menyebutkan nama Eva. Bukan gadis bodoh," ucap Aris. "Kau salah, Aris. Sebelumnya waktu di parkiran dia sudah menyebutkan nama gadis itu," ucap Hendra. "Tapi kenapa?" tanya Aris bingung. "Mungkin Tuan Lucifer sudah berubah," jawab Hendra. Stephen masih menunggu cerita dari Lucifer di depan meja, sambil melipat tangannya menunggu. Sementara Lucifer masih bingung untuk memulai pembicaraan. "Apakah kita akan seperti ini terus sampai Lebaran Idul Fitri tahun depan?" tanya Stephen. "Apa yang ingin kau tahu?" tanya Lucifer. "Semua," jawab Stephen. Sebenarnya aku bertemu lagi dengan gadis itu di klub biasa. Dia dijual papa angkatnya kepada Darmo, anak buahnya James," ucap Lucifer. "Terus?" tanya Stephen. "Ya, aku kasihan dengannya, karena aku lihat dia ketakutan. Jadi aku menggantikan uang yang diterima papa angkatnya kepada Darmo," ucap Lucifer. "Lalu?" tanya Stephen lagi. Lucifer menyandarkan dirinya di kursi sambil menatap Stephen. Stephen hanya membalas dengan senyuman meledek. Dia bilang dia mau mengganti semua hutang-hutangnya. Karena dia ngotot, ya aku kasih dia pekerjaan, ucap Lucifer. Aku pikir kau merindukannya dan kau menghubunginya untuk menemanimu. Hahaha, ledek Stephen lagi. "Ternyata tidak sia-sia aku menyimpankan nomor gadis itu di HP-mu," jawab Stephen meminum kopinya. Lucifer menyerengitkan keningnya. "Apa maksudmu?" tanya Lucifer. "Aku tidak tahu atau lupa nama gadis itu siapa. Jadi aku nyimpannya dengan nama jodohku," ucap Stephen. "Apa? Jadi kau yang memasukkan nomor itu?" ucap Lucifer kaget. "Iya. Kau pikir apa alasanku meminjam HP-mu waktu itu? Ternyata berguna juga ya." Hahaha, tawa Stephen. "Berarti kalian memang berjodoh. Padahal aku asal sembarangan bikin nama loh." Hahaha, tawa Stephen lagi. "Secara tidak langsung, aku sudah jadi mak comblang buat kalian. Dan aku juga kan yang mempertemukan kalian." Hahaha, tawa Stephen. Lucifer kaget, menatap Stephen dengan marah. Tapi Stephen tidak takut, malah semakin tertawa. "Lalu, kenapa dia bisa seperti ini?" tanya Stephen dengan merubah wajahnya menjadi lebih serius lagi. Lucifer menarik nafasnya lagi. "Sebenarnya ini semua salahku, Steph. Aku sudah membuat nyawanya terancam 2 kali," ucap Lucifer serius. "Kenapa?" tanya Stephen. "Aku sengaja memperkerjakannya di perusahaanku untuk Lucifer tidak melanjutkan bicaranya. "Untuk apa?"
Ayolah Lucifer, jangan main tebak kata denganku. Aku lagi sibuk, ucap Stephen. Untuk sebagai umpan, jawabnya. Umpan? Tanya Stephen lagi. Awalnya, kata-kata itu muncul tiba-tiba dari mulutku, ucap Lucifer. Ada penggelapan dana dalam perusahaanku. Aku menyuruhnya bekerja sebagai asistenku supaya tersangkanya muncul dan mengejarnya, ucap Lucifer. Brak! Stephen memukul meja sambil berdiri. Lucifer kaget, tetap berusaha tenang. Kenapa kau begitu kejam? Apa kau tidak menghargai nyawa manusia? Lagi pula, kau tidak pernah melibatkan wanita atau anak kecil dalam masalahmu kan? Ucap Stephen kesal. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Dan aku pikir si tersangkanya hanya mengancam saja, ucap Lucifer. Kau bilang sudah 2 kali. Yang pertamanya bagaimana? Tanya Stephen kembali duduk. Yang pertama, ternyata gadis itu mengetahui siapa pelakunya dan merekam videonya. Dan dia diculik, hampir dibunuh, ucap Lucifer. Kau tahu siapa yang melakukannya? Tanya Stephen. Aku tahu, jawabnya. Dan yang kedua ini? Tanya Stephen. Seseorang dibayar untuk membunuhku, tapi gadis itu malah berlari dan menggantikanku, sehingga dia yang terkena pisau itu, ucap Lucifer. Stephen menatap Lucifer. Apa menurutmu 2 kejadian ini saling terhubung? Tanya Stephen. Ya, aku yakin itu, jawab Lucifer. Giliran Stephen yang membuang nafasnya berat. Kau tidak boleh seperti itu, Fer. Aku rasa nyawa gadis itu selanjutnya akan terancam bahaya, ucap Stephen. Aku tahu, dan aku tidak ingin itu terjadi lagi, ucap Lucifer. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Stephen. Aku akan menjaganya, jawab Lucifer. Menjaganya? Seumur hidupku dan seumur hidupnya tidak pernah dia menjaga wanita, gumam Stephen. Bagaimana? Tanya Stephen. Aku punya caraku sendiri, Stephen. Yang jelas, aku tidak akan membiarkannya mengalami hal ini lagi, jawab Lucifer. Baiklah, aku harap kau bisa menjaganya, ucap Stephen. Aku rasa gadis itu gadis yang baik, walaupun sedikit bodoh dan ceroboh, ucap Stephen menganggukkan kepalanya. Dia memang bodoh, gadis yang bodoh, ucap Lucifer. Stephen dan Lucifer saling menatap, dan tiba-tiba mereka saling tertawa bersama. Bagaimana ini, Benny? Ucap Edward. Rencana kita gagal lagi, ucap Edward lagi. Kurang ajar, gadis itu memang benar-benar mengacaukan segalanya, ucap Benny. Lalu bagaimana? Tanya Edward panik. Sebaiknya kita kabur saja, ucap Benny. Tapi si pria bertato itu sudah ditahan si Lucifer. Bagaimana kalau dia mengakui yang sebenarnya? Tanya Edward. Uang kita juga sudah diserahkan padanya, walaupun hanya setengah, ucap Edward lagi. Sialan, ucap Benny, dan juga tidak tahu harus berbuat apa. Jangan pikirkan orang tidak becus itu. Sebaiknya kita pergi menjauh dulu, ucap Benny. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Tanya Edward. Aku dengar dia di rumah sakit. Apa tidak kita habisi saja dia di sana? Aku takut polisi akan mempertanyakan kasus ini padanya, ucap Edward. Wah, apakah Benny dan Edward berhasil kabur? Oke teman-teman, sampai di sini episode 51, dan langsung saja kita lanjut ke episode 52. Gas. Episode 52. Lucifer dan Stephen kembali ke ruangan Eva. Ceklek, pintu terbuka. Tuan Lucifer, ucap Aris dan Hendra saat melihat Lucifer dan Stephen masuk. Apa dia sudah bangun? Tanya Lucifer menunjuk Eva. Belum, Tuan, jawab Aris. Bagaimana dengan orang itu? Tanya Lucifer. Orang itu belum mau mengakuinya, Tuan, ucap Hendra yang juga ada di situ. Apa kalian sudah lakukan?
Yang seperti aku suruh? Tanya Lucifer. Sudah Tuan, jawab Aris. Baiklah, baiklah. Sebaiknya kita semua keluar dari ruangan ini agar tidak mengganggu kenyamanan pasien, ucap Stephen. Lucifer, kau masih mau di sini kan? Tanya Stephen. Sepertinya dia tahu apa yang ada dalam pikiran Lucifer. Lucifer hanya menganggukkan kepalanya. Ayo, Haris dan Hendra, kita keluar, ajak Stephen. Baik Tuan, jawab Aris dan Hendra. Akhirnya mereka bertiga keluar meninggalkan Lucifer. Lucifer mendekati ranjang tempat Eva berbaring, yang masih belum sadarkan diri karena pengaruh obat yang diberikan Stephen. Lucifer duduk di samping ranjang Eva. Mengapa kau melakukan itu? Apa segitu bodohnya kau? Gumam Lucifer mengelus kepala Eva. Apa kau tidak tahu kalau aku sengaja membahayakan dirimu? Gumamnya lagi. Lucifer mengelus pipi Eva dengan lembut. Apa benar kata Stephen? Atau ini hanyalah kebetulan saja? Gumamnya lagi, mengingat apa yang dibicarakan Stephen di kantin tadi. Lucifer menggenggam tangan Eva, mencium punggung tangannya. Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu. Aku takut kalau kau tidak akan bangun lagi, gumamnya lagi. Eva, bangunlah, bisik Lucifer dengan lembut di telinga Eva. Beberapa menit kemudian, ada pergerakan jari tangan Eva. Lucifer menyadari itu. Dia melepaskan genggamannya, berdiri menjauh di samping Eva. Terlihat Eva sudah membuka sebelah matanya, kemudian memejamkannya lagi. Bangunlah, aku tahu kau sudah bangun. Jangan berpura-pura lagi, ucap Lucifer melipat tangan di dadanya. Eva mendengar itu dan membuka kedua matanya. Hehehe. Apa kabar, Tuan Lucifer? Ucap Eva dengan masih menahan rasa sakit di perutnya. Lucifer masih diam menatap Eva. Bagaimana keadaanmu Tuan? Apa Anda terluka? Bagaimana yang sakit? Tanya Eva sedikit menggerakkan badannya. Masih seperti ini saja keadaanmu? Sempat-sempatnya mengkhawatirkanku, gumam Lucifer. Aku adalah Lucifer. Kau tahu kan arti namaku? Jadi tidak ada yang bisa menyakitiku, ucap Lucifer. Tawa Eva tidak sengaja. Tuan, namamu itu Adam. Adam Caesarius Ramses, ucap Eva menekan namanya. Lucifer menyerengitkan dahinya. Dari mana kau tahu? Tanya Lucifer mendekati Eva. Wah, gawat. Kenapa aku mengatakannya? Pasti dia akan marah lagi padaku, gumam Eva takut. Lucifer melihat Eva gugup dan panik. Memang benar, itu adalah namaku, ucap Lucifer dengan suara lembut. Tuan Lucifer, kenapa jadi lembut begini? Gumam Eva. Suasana sunyi. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Hanya saja mereka berdua yang saling menatap. Kenapa dia melihatku seperti itu? Wajahnya sangat tampan sekali. Rasanya, gumam Eva. Kenapa dia terlihat cantik? Rasanya aku, gumam Lucifer. Apa yang kau butuhkan? Biar aku siapkan, ucap Lucifer mengalihkan pandangannya. Rasanya aku ingin menggigit wajahmu Tuan, ucap Eva tanpa sadar. Apa? Tanya Lucifer. Tidak Tuan, maafkan aku. Aku hanya asal bicara, ucap Eva melemparkan pandangannya. Wajahnya memerah, seperti tomat yang sudah matang. Sial, kenapa aku mengatakan seperti itu? Seperti kanibal pemakan daging manusia saja, gumam Eva. Tuan, aku sangat haus. Apakah aku bisa minta air putih? Tanya Eva mengalihkan pembicaraan. Baiklah, ucap Lucifer. Dia mengisi gelas dengan air di dalam teko kecil yang sudah disediakan. Lucifer merubah posisi ranjang menjadi setengah duduk, sehingga Eva bisa bersandar. Ini, Lucifer memberikan gelas berisi air pada Eva. Lucifer membantu Eva minum. Dia membantu Eva setengah duduk. Oh my god, Lucifer memegang bahuku, ucap Eva memerah.
Apa yang kau pikirkan? Tanya Lucifer yang sadar dengan warna wajah Eva saat itu. Tidak apa-apa Tuan. Aku bisa melakukannya sendiri kok. Anda tidak usah repot-repot. Hehehe, ucap Eva gugup. Jangan berontak. Apa kau tidak tahu kalau aku juga menggendongmu ke sini? Ucap Lucifer. Apa? Tanya Eva kaget. Lucifer pun merasa gugup dan sedikit grogi. Kau terlihat saja kecil, tapi ternyata tubuhmu sangat berat, ucap Lucifer alasan. Apa? Tanya Eva lagi. Maaf Tuan, besok-besok aku akan kurangi porsi makanku, ucap Eva. Aku hanya berpura-pura saja, Bo. Eva, gumam Lucifer. Besok kau tidak usah masuk kerja sampai kesehatanmu pulih total, ucap Lucifer. Tapi Tuan, pekerjaanku jadi menumpuk dong, jawab Eva. Biar nanti dikerjakan William, jawab Lucifer. Baiklah, ucap Eva. Tuan, sampai berapa lama aku di sini? Tanya Eva. 3 atau 4 hari, jawab Lucifer. Tidak Tuan, aku tidak mau di sini selama itu, ucap Eva. Eva merasa pasti akan mengeluarkan banyak biaya. Kenapa? Tanya Lucifer. Pasti biayanya membengkak nanti. Saya tidak ada uang sebanyak itu nanti. Lagi pula, saya juga tidak ada BPJS-nya, jawab Eva. Kau tidak usah memikirkan biayanya. Yang penting, kau selamat dan sembuh, jawab Lucifer. Benarkah Tuan? Tanya Eva senang. Jawab Lucifer. Lucifer meletakkan gelas di atas meja. Sebaiknya kau istirahat saja. Aku akan keluar sebentar, ucap Lucifer. Baik Tuan, jawab Eva. Lucifer pun keluar. Tuan, ini adalah tas Eva, ucap Hendra yang menunggu bosnya keluar. Apa sebaiknya kita menghubungi keluarganya saja? Tanya Hendra. Jangan, ucap Lucifer. Karena dia tahu betapa mata duitannya orang tua angkat karyawannya itu. Hubungi temannya saja, ucapnya lagi. Baik Tuan, ucap Hendra. Tuan, saya tidak tahu kode HP Eva, ucap Hendra. 270700, ucap Lucifer. Baik Tuan, jawab Hendra. Wah, ternyata Tuan Lucifer masih ingat kode HP Eva. Hehe, ucap Aris tertawa. Kau jangan berisik, ini rumah sakit, ucap Lucifer. Maaf Tuan, ucap Aris. Padahal kan sebelumnya Tuan Lucifer juga berteriak-teriak manggil Dr. Stephen sambil menggendong Eva. Hehehe, ucap Hendra polos. Lucifer menatap tajam dan sinis pada Hendra. Maaf Tuan, ucap Hendra. Aris berusaha menahan tawanya di depan bosnya. Aris, antarkan aku ke apartemen, lalu ke kantor, ucap Lucifer. Baik Tuan, jawab Aris. Hendra, kau tetap di sini. Jangan pernah pergi dari sini. Kalau ada hal penting, beritahu aku, perintahnya. Baik Tuan, saya mengerti, jawab Hendra. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya ya? Apakah Lucifer langsung ke markasnya untuk menghukum si pembunuh itu? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode 51 dan 52. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.